Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknologi Pertanian dan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Meiza Yonda Mujevi yang akan memandu kegiatan sebagai moderator dalam kuliah umum kita pada pagi hari ini dengan tema isu mutakhir tentang pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan kita tentang isu-isu terkini di bidang pangan, serta mengenal inovasi teknologi dalam pengembangan bahan pangan yang sehat dan fungsional. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta kuliah umum yang saya hormati, mengenai tema kuliah umum kita pada pagi hari ini, yaitu isu mutakhir tentang pangan, merupakan topik yang sangat relevan dengan kondisi dunia pangan saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat terhadap pangan yang tidak hanya terasa nikmat, tetapi juga dapat menyehatkan, muncul berbagai inovasi baru dalam bidang sains dan teknologi pangan. Salah satu isu yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana bahan pangan alami dapat dikembangkan menjadi produk fungsional yang memiliki nilai tambah bagi kesehatan. Sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada kuliah umum hari ini. Yang terhormat, Profesor Dr. Yuli Witono, STPMP. Beliau merupakan guru besar teknologi hasil pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, sekaligus menjabat sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Jember. Dalam perjalanan akademiknya, Prof. Yuli menempuh pendidikan sarjana di Universitas Jember pada tahun 1993. Kemudian melanjutkan studi magister dan doktoral di Universitas Brawijaya pada tahun 2000 dan 2008. Selain itu, beliau juga mengikuti berbagai program non-gelar di bidang teknologi pangan dan pengembangan kurikulum di beberapa universitas luar negeri seperti Van Hal Institute Belanda, Sheffield Hallam University Inggris, serta Kyung Fook National University di Korea Selatan. Prof. Yuli Witono dikenal sebagai sosok akademisi yang sangat aktif dan produktif di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian. Beliau telah memperoleh lebih dari 40 hibah penelitian kompetitif nasional, serta mempublikasikan lebih dari 70 karya ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Di tingkat organisasi, beliau juga berperan sebagai Presiden FANRES atau Food Agricultural and Natural Resource Network, serta Wakil Ketua Indonesian Association for Food Technology atau IAFT. Topik yang akan beliau sampaikan pada kuliah umum hari ini adalah Characteristic of fish smart flavor from enzymatic hydrolysis and its potential as healthy food ingredients. Melalui topik ini, kita akan mempelajari bagaimana teknologi enzimatik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan smart flavor berbasis ikan, yang bukan hanya meningkatkan cita rasa, tetapi juga berpotensi sebagai bahan pangan sehat dan fungsional di masa depan. Tanpa perlu menunggu lama lagi, untuk itu kepada Prof. Yuli, waktu kami silakan. Baik, Mbak Meisa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Tentu yang pertama hormat kami kepada guru kami, Profesor Fauzan Azima. Beliau ini guru saya, adik-adik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Dulu beliaulah yang menyemangati saya untuk bisa sampai guru besar, yang mengendorse dan banyak hal ya terkait dengan sosok beliau. Ada juga senior saya dan juga guru saya sekaligus, itu ada Prof. Novizar Nazir ya, dan banyak sahabat kami di UNAN,
Jadi Unan ini seperti kampung halaman saya yang kedua selain Jember. Karena eh, luar eh, apa hometown yang paling sering saya kunjungi sebelum pandemi ya itu adalah Dallas dan Padang ya. Saya begitu familiar dengan keluarga tentang Padang, tentang Universitas Andalas. Jadi saya seperti menemukan keluarga termasuk yang mengajari saya ketika saya awal menjadi dekan, kemudian membangun partnership untuk kampus saya itu adalah dari Prof. Fauzan, Prof. Noviza dan Bapak Ibu dosen senior kami yang ada di Universitas Andalas ya. Alhamdulillah atas apa bantuan ya support dari beliau-beliau ini dari sekalian kita dari Jember ini sebenarnya Jawa ya, tapi banyak orang Jakarta yang bilang ini adalah rural area ya Jember. Nah, alhamdulillah pelan-pelan UNED juga terus walaupun masih apa belum bisa menyalip perguruan tinggi yang gede-gede, kita sudah di ranking 13 versi The World ya, World University Ranking. Alhamdulillah kali ini saya bisa bersama. Sebenarnya kalau saya boleh jujur menyampaikan kepingin datang langsung ya ke Padang ya. Saya sudah kangen dengan banyak hal tentang Padang, tentang Andalas ya. Mudah-mudahan kelak bisa datang bersama atau datang ke sana. Dan juga tentu Bapak Ibu, adik-adik para mahasiswa ya, tanpa menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa membawa manfaat ya untuk meningkatkan kompetensi dan insight atau wawasan kita ya, khususnya di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian. Izin saya share screen ya. Mungkin bisa diizinkan untuk share screen ya. Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian yang saya hormati, jadi sebenarnya sangat banyak riset-riset kami tentang ikan, ya, karena memang sebenarnya ini perjalanan dari kami meneliti tentang enzim protease. Nah, ketika kita membuat satu roadmap tentang eksplorasi enzim protease, khususnya dari tanaman, karena memang itu concern saya sejak magister, mungkin bisa diakses juga di banyak media bahwa kalau dibuka enzim protease biduri ya atau kalotropin itu adalah sebagian besar adalah penelitian saya ya dan tim tentunya ya. Itu saya kerjakan saat S2. Kemudian dari enzim itu ternyata mengindikasikan kuat eh, menurut pola pemecahan substrat sebagai enzim eksopeptidase. Jadi enzim protease itu eh, berdasarkan pola pemecahan substrat terdiri atas dua jenis, yaitu endopeptidase dan eksopeptidase. Tentu semua ada implikasinya. Contoh papain itu masuk dalam endopeptidase, sehingga memang mereka lebih dikenal sebagai enzim pengempuk daging. Namun yang eksopeptidase itu lebih dikenal sebagai enzim yang cocok untuk membuat flavor. Memang tidak baik, tidak kurang bagus kalau digunakan pengempuk daging. Tapi kalau enzim kalotropin ini, kalau dari Calotropis gigante atau tanaman biduri, ketika ditambahkan ke daging, dagingnya menjadi lebih enak. Ya, jadi karena dia eksopeptidase. Jadi kalau eksopeptidase nanti saya jelaskan lebih lanjut itu memotongnya di ujung ya, sehingga yang dihasilkan adalah peptida dan asam-asam amino. Ini saya batasi ke apa contoh kasus yang saya teliti yang di belakangan ini dari ikan lemuru atau Sardinella lemuru ya. Jadi eh, waktu itu juga saya paparkan dalam orasi ilmiah. Jadi saya memberanikan diri untuk me- membatasi ya, membatasi sekaligus memberanikan diri untuk membuat satu entitas baru di dalam
bidang flavor enhancer, yaitu saya sebut sebagai smart flavor. Tadi sudah disinggung ya oleh moderator, apa itu kira-kira smart flavor. Jadi flavor ini tidak hanya sekedar menyumbangkan rasa yang enak, tetapi dia bisa menyumbangkan nutrisi sekaligus dia juga insya Allah menyehatkan. Nanti ada bukti-bukti empirik ya, bukti-bukti saintifik yang bisa menunjukkan bahwa dia adalah menyehatkan. Ya itu. Nah, mungkin sebelumnya saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup dari materi ini ya. Jadi tentu tidak akan lepas dari apa urgensi dan relevansi dari materi yang saya bawakan. Kemudian ikan sebagai sumber flavor potensial. Kemudian smart flavor itu apa, bagaimana dan juga parameter-parameter yang sudah saya kerjakan. Kemudian karakteristik smart flavor dan pengembangan serta progres yang sudah saya jalankan serta kesimpulan. Nah, eh, khususnya untuk para mahasiswa, karena ini adalah kuliah umum, maka saya sedikit untuk nanti dari kasus ini, saya ingin bertanya lebih lanjut kepada para mahasiswa, calon magister khususnya di Prodi S2 TPHP Untas Andalas ya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian khususnya ya, ini pemandangan langsung yang saya lihat. Saya kira Prof. Fauzan juga mungkin pernah join ya di antara beberapa khususnya eh, di awal-awal tahun 2010, 2012. Jadi di setiap tahun genap ya Siva Center IPB kerjasama dengan PADPI dan apa IBM atau yang belakangan ini dengan Informa ya itu menyelenggarakan yang namanya Food Ingredient Asia Exhibition setiap tahun genap di Jakarta ya, tepatnya di JICC ya. Jakarta International Expo kalau JIE mungkin ya di Jakarta International Expo ya, di Kemayoran. Nah, para mahasiswa sekalian, ada pemandangan yang sepertinya sulit berubah dalam kasus ini. Saya pernah mengelilingi ya, sepertinya sehari tidak akan selesai di SABC itu, di Expo itu. Jadi Expo Food Ingredient Asia. Isinya juga tidak hanya Asia tapi juga dari berbagai macam negara ya yang mengisi apa booth dari Expo ini. Nah, pemandangan yang saya lihat sampai yang terakhir, kalau yang 2024 saya hanya sebentar ya, kebetulan ada acara dengan stakeholder saat itu hanya mengunjungi sebentar. Tapi sebelumnya saya mengelilingi yang tidak pernah bisa selesai ya. Nah, kurang lebih saya coba sampling begitu ya. Sebagian besar atau kurang lebih 85% yang berpartisipasi dalam ajang Food Ingredient Asia itu adalah industri-industri perusahaan-perusahaan asing. Hanya sedikit saja ya, hanya 15% saja kira-kira yang itu adalah perusahaan dalam negeri. Itu pun juga mungkin muatan-muatannya juga banyak yang impor. Nah, ini pemandangan nyata. Lantas saya bertanya-tanya ya, waktu 2010, 2012 tidak pernah saya catat, tapi akhirnya menggelitik saya. Kenapa? Memang memukau ya, memukau banget ya. Kalau kita lihat mulai dari rempah, ya, ekstrak-ekstrak bioaktif, ya, berbagai macam bahan tambahan alam, ya, yang kita sebut dengan food ingredient itu ternyata semua pengisinya adalah perusahaan asing. Lantas di mana eh, kekayaan dan perusahaan kita? Padahal kita ini adalah negara besar, ya, negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Di mana kira-kira? Nah, ini tentu menjadi refleksi kita semua ya, para mahasiswa sekalian. Mengapa ini terjadi? Bahkan kalau kita tilik lebih jauh, sebagian besar pangan kita ini impor ya. Saya tidak menunjukkan datanya di sini. Kalau menunjukkan datanya di sini bisa kadang kita antara amarah ya dengan wah kembali lagi ini adalah tugas kita. Walaupun kita adalah bagian dari pelaku pembangunan di negeri ini.
tapi juga tentu adalah menuntut kita untuk berbuat. Ya. Nah, lantas perlu saya tanyakan kepada para mahasiswa ini karena ada spiritnya kuliah. Nah, mengapa fenomena ini terjadi? Ya, mengapa kira-kira? Mungkin satu, dua, tiga mahasiswa bisa memberikan jawaban. Ya, silakan. Siapa mau mencoba? Mengapa ini terjadi? Silakan. Yang mau eh, bersuara, silakan. Silakan, ya. Mengapa ini terjadi? Ada yang mencoba menjawab? Silakan. Mungkin Mbak Maisa sendiri, ya, untuk mancing ya, mancing yang lainnya. Kenapa ini terjadi, Mbak Maisa? Mungkin karena fenomena-fenomena seperti maraknya tentang fast food seperti itu, Pak. Ya, ya kenapa? Ya, artinya fast food boleh lah ya. Ini kita dikuasai oleh produk pangan impor. Padahal kita ini kan punya banyak sumber daya alam. Ya, mengapa ini terjadi? Mungkin bagi teman-teman yang mau menjawab bisa Ya langsung kan? menyalakan mic-nya. Apa kira-kira yang umum aja ya? Kita tidak perlu mungkin berpikir yang terlalu tinggi. Yang umum kira-kira kenapa kira-kira ini terjadi? Mungkin Pak, Oke, silakan Mas Arif. ya Pak. Ya, kenal Pak, saya Arif Pak. Kalau menurut Arif Pak, selain tadi Bapak udah nyebutin adanya dominasi produk impor, mungkin kalau dari Indonesia sendiri bisa jadi dari keterbatasan teknologi juga Pak. Atau mungkin investasi dari pemerintah untuk mungkin inovasi atau pengembangan pembuatan produk food ingredients dari kita sendiri itu masih kurang gitu Pak, untuk investasinya gitu. Oke, ya, saya tulis ini ya. Jadi Mas Arif menyampaikan keterbatasan teknologi dan renjangnya investasi dalam industri pangan. Oke, saya catat dulu ya. Silakan. Yang lainnya, kenapa kira-kira ini? Saya kira ini masuk ya, Mas Arif. Silakan. Yang lainnya, kenapa ini bisa terjadi fenomena ini? Apalagi selain keterbatasan teknologi, yang lebih penting apa? Ya, silakan. Mbak atau Bu Sri Hartati, monitor itu ya. Punya jawaban kira-kira? Silakan. Mungkin mungkin dari fenomena itu mungkin terjadi pecah gitu ya, Sar. Mungkin fenomena itu bisa terjadi akibat kurangnya kepedulian dari terutama generasi muda maupun masyarakat terhadap pangan di sekitar dan juga para praktisi ilmuwan juga mungkin kurang apa ya kepada masyarakat terkait dengan banyaknya kapasitas dan sumber daya alam yang mungkin bisa dikembangkan agar menggantikan barang-barang atau bahan-bahan yang impor gitu. Oke, ya. Oke, saya catat dulu ya. Mungkin satu lagi, silakan. Saya kira masuk semua ya. Nah, satu lagi, silakan. Ada Mbak Tuti Ainisha, monitor ya. Tuti Ainisha atau Nabila Nurcinta, monitor silakan.
Apa kira-kira dari itu semua? Mungkin teknologi terbatas. Apakah ya kira-kira atau kurangnya eh, kepedulian kita terhadap eh, terhadap produk atau potensi ya dalam negeri kita atau apa lagi kira-kira? Teknologi itu mudah diakses tidak ya kira-kira ya? Teknologi itu mudah diakses tidak kira-kira? Kita membaca jurnal ya, punya textbook ya, kira-kira teknologi itu mudah diakses tidak kira-kira dengan itu? Gimana kira-kira? Untuk saat ini mungkin tidak semua pelaku usaha juga bisa mengakses teknologinya, Pak. Sedangkan Ah, kalau kita penelitian kan emang mungkin dari akademisi atau untuk kebutuhan penelitian kita masih bisa melakukannya. Cuman ya tadi kalau untuk pelaku usaha langsung yang berkontak langsung atau berurusan langsung dengan bahan ini untuk melakukan hilirisasi kan pasti sulit, Pak. Jadi ya Pak sih. ya, lemahnya hilirisasi ya. Tadi siapa tadi yang jawab tadi? Oh ya Pak Arif Pak. Oh, Mas Arif juga ya. Oke ya. Baik ya, para mahasiswa sekalian, kita coba ya cek dengan apa yang saya tulis ya. Nah, ini cara mudah untuk membangun pengertian ya. Jadi saya karena ini calon magister ya, tentu memiliki kapasitas yang lebih daripada sekedar seorang sarjana. Ya, coba kita lihatnya. Ya, tidak jauh ya dari yang dijawab oleh para mahasiswa sekalian. Yang utama memang adalah lemah atau rendahnya penguasaan teknologi. Teknologi mungkin sudah ada. Kita bisa akses jurnal, bisa kita akses TTG, ya, teknologi tepat guna, dari hasil-hasil penelitian perguruan tinggi, balai-balai penelitian, pusat penelitian. Namun penguasaannya yang rendah. Ya, ini tentu kita berbicara dari dalam tataran makro ya, secara umum rendah. Coba kalau kita lihat misalnya di tataran UMKM ya, lebih-lebih itu kita masih jauh dari harapan. Kemudian ketidakmampuan produksi domestik untuk memenuhi permintaan ya. Ini menjadi sangat penting ya untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Kita ini adalah pasar ya. Negara Indonesia ini adalah penduduknya cukup besar ya. Setelah Cina ya, Amerika ya. Dan seperti yang terjadi di Cina. Cina kenapa besar? Yang utama bukan karena mungkin ekspornya, tapi karena Cina sendiri sebagai negara dengan penduduk terbesar itu adalah pasar tersendiri. Nah, Indonesia juga pasar. Selama di Indonesia, di dunia ini ada manusia yang hidup, disitulah dibutuhkan pangan. Dan disitulah dibutuhkan teknologi pangan. Maka sarjana maupun magister ya maupun ilmuwan teknologi pangan ini tidak akan pernah surut ya. Sepanjang di dunia ini ada penduduknya dan semua penduduk masih membutuhkan pangan. Ya, ini masih dibutuhkan ya. Jadi di era apapun sekarang ya, kita masuk di era digital ya, walaupun mungkin kita males ya untuk butuh pangan tinggal klik-klik, tapi wujud pangannya masih diperlukan. Artinya teknologi pangan diperlukan. Kemudian kebergantungan terhadap bahan baku industri impor yang tinggi. Nah, kita sudah terbiasa bergantung, ya. Rasanya kita tidak percaya diri dengan produksi kita. Kemudian yang terakhir, barangkali karena ekosistem industri dan perdagangan produk pangan kita yang tidak berpihak pada bahan baku lokal. Kalau ada peneliti-peneliti, inventor ya, yang menemukan teknologi lokal, teknologi dengan memaksimalkan bahan lokal ini, selalu ada saja caranya untuk mematikan ya dengan berbagai cara. Ini yang sering kita ikuti ya. Dan food ingredient itu seperti kita ada di dalam black market ya, di dalam pasar gelap ya, pasar yang tidak bisa diketahui. Ya, bahkan ketika saya mencoba tanya lebih jauh dari para penyedia di pengisi apa booth itu, ternyata tidak ada informasi yang clear. Ya, semua ternyata kalau dia di runut ya, memang produsennya bisa jadi produsennya memang asing, tapi bisa jadi bahan bakunya itu dari dalam negeri.
Ini kelemahan kita. Ya, makanya sekarang tadi disinggung hilirisasi ya. Kita yang di, di tempat kita baru kita menyadari ya bahwa kita harus tidak boleh menjual produk mentah, bahan mentah, tapi minimal adalah kalau bisa produk jadi yang dijual. Karena apa? Nilai tambahnya ada di mereka kalau kita tidak memproduksi sendiri. Nah, kira-kira itu ya yang menjadikan makanya penguasaan dan pengembangan teknologi food ingredient berbasis sumber lokal ini menjadi sangat penting. Ya, tentu penting untuk semuanya. Penting bagi kita para food technologies, penting bagi industri, penting bagi Indonesia, ya, penting bagi konsumen, ya. Apalagi ketika kita pernah mengalami masa pandemi. Ya, ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan konflik antar negara, seperti Ukraina dengan Rusia misalnya, ini juga berpengaruh terhadap pasokan, terhadap food supply chain, ya itu juga berpengaruh ya eh, karena konflik antar negara. Ya, jadi bahkan peperangan kemudian itu juga tidak hanya sekedar peperangan senjata, tapi adalah peperangan terkait dengan rebutan pangan atau mungkin terkait dengan ketersediaan pangan. Ya. Nah, lebih-lebih para mahasiswa sekalian, Bapak Ibu, ya, Indonesia ini begitu kaya akan sumber daya alamnya. Jadi yang sangat bervariasi, sangat beragam, ya. Apa saja ada, nabati, hewani. Kemudian kalau kita bicara tanaman misalnya, mulai dari akar sampai ujungnya, sampai bunganya, sampai pucuknya itu bisa dipakai. Kita bicara pisang, bicara kelapa, semua dari akarnya sampai pucuknya bisa dipakai. Berbicara tentang kopi, mulai dari bijinya, kulitnya bisa dipakai. Berbicara tentang apa ikan misalnya, apapun bisa dipakai ya, kecuali mungkin kotorannya pun bisa dipakai ya, mungkin tidak untuk pangan ya. Bahkan kalau kita bicara seafood ya, cangkangnya pun bisa dipakai ya dan seterusnya. Nah, sumber-sumber pangan lokal itu mengandung komponen yang spesifik, yang unik dan memiliki komponen fungsional. Ini yang menjadikan Belanda bisa membangun negaranya zaman itu bukan karena mengeksploitasi tambang Indonesia, bukan. Tapi karena rempah-rempahnya, ya. 350 tahun itu karena rempah-rempahnya, ya, karena tidak ada duanya. Ya, Indonesia sebagai produsen atau sumber terbesar bioaktif komponen, ya. Nah, kemudian relatif rendah. Makanya kenapa banyak orang asing, ya, itu yang sangat menyukai, ya, beli bahan baku di Indonesia karena harganya sangat terjangkau, sangat murah. Dengan sentuhan teknologi yang sedikit saja, dengan teknologi yang ringan, itu bisa mengenerate ya produk dengan nilai tambah yang tinggi. Nah, ini nanti kalau ada teknopreneurship nanti bisa saya sampaikan contoh-contoh konkret. Kebetulan saya juga sebagai praktisi kuliner itu tidak usah bicara jauh-jauh yang terlalu dengan teknologi tinggi. Ya, misalnya pisang ya. Pisang sederhana saja, tidak usah diolah. Misalnya pisang emas ya. Hanya kita ketika dia di pohon, kita rawat, kita bungkus, kemudian ketika kita panen, hindari dengan kontak dengan mekanik ya, kontak dengan fisik, hindari semaksimal mungkin ya. Kemudian ketika di tanah, pilah antara sisir yang tengah dengan sisir yang ujung dan yang paling pinggir ya. Kemudian cuci, kemudian tempelin label, taruh dalam kardus ya, dalam karton, sudah berbeda. Kalau mungkin orang atau petani biasa menjual pisang satu tundun itu mungkin cuma 5.000, tapi ketika kita treatment sedikit saja, tidak usah dibikin pengolahan yang jauh, ya, itu satu sisirnya bisa 12.500. Ini bisa dicek di supermarket. Itulah teman Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, kelebihan dari produk-produk atau biodiversitas yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita bicara ikan, ya. Indonesia ini produksi produksi ikannya sangat tinggi, ya. Jadi data menunjukkan eh, luar biasa, ya. Sampai 10,24 juta ton, ya.
dan ini bisa berkontribusi terhadap food security dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau kita berbicara sekarang ya terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, saya langsung masuk ya ke sini. Tidak, ini tadi adalah bagian dari apa urgensi ya. Kenapa kita memerlukan tentu ingredient banyak. Jadi apa yang bisa kita kembangkan sangat banyak. Bisa flavor, enhancer, bisa thickening agent, bisa pokoknya apalagi protein based food additive itu kita net importir Indonesia. Misalnya isolat soy protein kita masih impor ya dan banyak lagi ya. Apalagi yang dari kedelai itu semuanya masih masih impor. HVV misalnya hidrolisat vegetable protein kita masih impor dan banyak lagi ya senyawa-senyawa aditif yang itu dari ingredient pangan ya alam itu masih impor. Nah, saya di sini tidak bermaksud untuk mendikotomikan ya, karena memang saya sering juga di debat tidak salah yang mendebat ya. Eh, jadi saya hanya ingin menunjukkan begini, MSG tidak dilarang ya. Sekali lagi, saya tidak pernah menyatakan MSG itu dilarang. Tidak ada dalam statement saya mulai kapanpun ketika saya mengembangkan food apa smart flavor ini tidak pernah mendeklar MSG dilarang, tidak. Tapi penggunaannya harus arif ya tentunya. Ada aturannya, ada dosisnya. Jadi food additif itu ada yang menurut Kemenkes itu ada yang diperkenankan tapi dengan dosis tertentu. Nah, MSG ini boleh ya, namun sering penggunaannya itu sangat besar, besar-besaran ya bagi penduduk kita terutama di Indonesia dan umumnya di Asia. Sampai terjadi misalnya eh, eh, food China Restaurant Syndrome misalnya ya. China Restaurant Syndrome itu karena juga dampak dari MSG. Dan banyak peneliti-peneliti, saya pernah merangkum sekian banyak peneliti yang dipublikasikan di berbagai media, itu secara umum mostly itu memang warning ya, tidak melarang tapi hati-hati ya, eh, penggunaan ini. Nah, bagi saya bukan melarang, eh, bukan menghindari, tapi ini saya anggap polemik ya. Nah, oleh karena itu perlu sekali mengembangkan potensi-potensi flavor yang lainnya. Menurut saya itu jauh lebih arif ya, jauh lebih bagus ya. Nah, sehingga saya contohkan misalnya dari ikan. Kenapa? Ikan ini menjadi sumber flavor. Karena siapa yang tidak, eh, kalau yang tidak ada masalah dengan ikan, misalnya tidak ada masalah apa namanya alergi misalnya ya, itu saya kira ikan ini produk pangan yang menyehatkan dan produk pangan yang enak. Setiap bahan baku yang enak, misalnya Banten, kalau tidak mau ikan laut, ikan Banten. Kalau tidak mau ayam ayam potong, ayam kampung. Ayam kampung itu enak. Bandeng itu enak, pasti dia adalah sumber flavor. Apalagi daging itu enak, pasti dia sumber flavor. Bagaimana kok bisa enak? Nah, ini yang akan kita kupas di sini ya, nanti mungkin sepintas ya. Nah, kalau kita berdiskusi tentang pangan hari ini, ya sudah berubah ya apa slide saya. Saya khawatir sudah jauh berbicara, slide-nya tidak berubah. Berubah ya, Mbak Mesa, slide-nya sudah berubah ya. Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, segitiga ya gambar sekarang ya. Nah, ada eh, apa istilah food megatrend. Hari ini kalau kita berbicara pangan, sebenarnya tidak hanya hari ini, sudah beberapa lampau ya. Berbicara pangan, if we talk about food, if it's not only food, hanya sekedar mengenyangkan, tidak. Tapi kalau kita berbicara pangan, itu juga berbicara dengan sekian atribut, ya, berbicara tentang enjoyment, berbicara tentang convenient, berbicara tentang kesehatan. Nah, jadi ini yang terjadi pada hari-hari ini, ya, dan tentu tidak hanya hari ini, itu beberapa waktu terakhir. Di awal 1990, ya, sebelumnya kita mengenal only food nutrition,
kemudian berkembang menjadi food fungsional atau functional food maksud saya. Nah, lahirlah fiber vegeta ya, pokoknya yang minum makanan berserat. Kemudian berkembang terus ya yang namanya eh, food pharmaceutical ya atau nutraceutical. Nah, kalau bisa bisa makan itu juga menyehatkan. Nah, sekarang berkembang lagi enjoyment ya, convenient, food culinary, food industry. Jadi makan itu harus ada sensasi-sensasinya. Nah, itu. Jadi saya sering menulis ya di beberapa setiap episode tertentu terkait dengan flavor misalnya. Itu mengambil tema bahwa flavor itu adalah salah satu fitur dari produk pangan. Ya, ini bisa dilihat di Food Review Indonesia kalau tidak salah tahun 2023 ya, kalau tidak salah 2023 ya. Nah, itu eh, pangan adalah fitur produk apa flavor adalah salah satu fitur produk pangan. Jadi tidak hanya HP, tidak hanya gadget yang punya fitur, pangan pun ada fitur. Fiturnya apa saja? Ya ini saya sebut sebagai healthy, convenient, enjoyment-nya itu adalah fitur dari produk pangan. Nah, ini yang kita diskusikan lebih lanjut. Saya mengambil dari aspek healthy-nya ya itu. Walaupun mungkin kita bukan orang kesehatan, tapi kita harus aware ya setidaknya untuk memproduksi pangan karena itu menentukan faktor kesehatan dari konsumen. Nah, saya sampaikan langsung, misalnya kenapa ikan, ya misalnya khususnya adalah ikan sarden, tentu secara umum ikan-ikan yang lainnya. Karena ikan ini mengandung asam glutamat yang tinggi. Nah, asam glutamat kita ketahui ini adalah sumber flavor, ya. Nah, dan bagaimana mengeksplorasinya? Salah satunya dengan menghidrolisis secara enzimatik. Ya, itu ya. Jadi ikan itu akan terasa enak kalau dia dihidrolisis. Ya, akan terilis ya asam glutamatnya. Jadi makanya kalau kita makan ikan mentah ala Jepang, ya memang mungkin lebih sehat ya ikan mentah ya. Lebih sehat mungkin ya. Tapi bisa dia tidak bisa apple to apple. Tapi kurang nendang ya karena memang rasanya tidak dapat. Nah, ini sehingga ikan ini selain memang dia sumber protein, tapi juga dia sumber flavor. Makan ikan ini relatif aman ya. Apalagi nanti kalau kita eksplorasi antara ikan demersal dengan ikan pelagi misalnya, itu akan lebih mendalam lagi nantinya. Nah, ini hasil penelitian kami beberapa kali, beberapa periode ya, yang saya simpulkan di sini, Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian. Secara umum, baik seawater fish, kelompok seawater fish, ya, ikan-ikan air tawar maupun ikan air laut maupun freshwater fish, ini ternyata kandungan paling tinggi rata-rata adalah asam glutamat. Nah, mengapa ikan itu enak? Karena ada ininya, salah satunya. Karena asam glutamatnya tinggi. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk bisa mengeksplorasi itu, maka bisa dilakukan dengan hidrolisis, ya. Banyak cara. Saya juga awal asal muasalnya tidak terlalu sengaja. Ketika enzim saya, enzim kalotropin atau enzim dari biduri ini masuk dalam kategori eksopeptidase, kemudian ada satu fenomena di salah satu masyarakat Madura, itu kan juga di kepulauan. Dia untuk membuat masakan itu enak, ternyata caranya sederhana. Jadi mereka mengambil ikan tertentu, ikan khas sana, ada yang namanya ikan kue, cuy ya, ikan cuy ya. Kemudian dimasukkan ke air laut tua. Air laut tua itu berarti air laut yang sudah terkonsentrasi. Kemudian dipanaskan di bawah terik matahari atau direbus. Nah, ternyata hasil eh, kaldunya itu digunakan untuk berbagai macam masakan dan enak. Nah, mereka menggunakan panas. Nah, saya punya enzim protease kalotropin ini. Nah, ternyata dari sinilah kawan-kawan sekalian bisa menunjukkan bahwa hasil hidrolisis dari enzim eksopeptidase tadi menghasilkan rasa yang enak. Nah, ini cukup yang kita pelajari ya. Dan apa dari hasil hasil penelitian ini ya tampak ya eh, teman-teman sekalian kita analisis dari berbagai ya, baik itu yang meliputi analisis sederhana maupun juga dari yang penting ini adalah aktivitas antioksidannya ya. Nah, dari sini kelihatan ya
apa baik itu yield rendemennya memang menunjukkan semakin tinggi konsentrasi semakin lama tentu menunjukkan solubility protein yang tinggi ya. Nah, tentu sekaligus menjadikan rendemen itu juga tinggi ya. Kemudian juga dari aspek apa lagi ya, ini yang paling penting saya ingin tunjukkan ya. Ini solubility proteinnya tinggi. Kalau solubility protein tinggi sudah jelas ini istilahnya nilai nutrisinya tinggi ya. Makanya kenapa ini saya memberikan pandangan yang agak sedikit keluar ya, eh, banyak pupuk-pupuk cair. Nah, saya kebetulan juga banyak memfasilitasi para peneliti ya di Unpad Jember terkait dengan sekarang tantangan pupuk anorganik yang langka ya, dan banyak dikembangkan pupuk organik ya. Yang dihasilkan dari mana? Ternyata dihasilkan dari fermentasi. Fermentasi itu kenapa? Karena memang ada hidrolisis. Disitulah menjadikan eh, cepat meningkatkan pertumbuhan tanaman karena memang itu banyak nutrisinya tinggi. Nah, ada lagi teman dari MIPA itu, bukan dari FTP, dari MIPA itu memproduksi pakan ya, pakan untuk ayamnya ya, untuk dia tidak hanya meneliti tapi sudah dipraktekkan. Jadi dia membuat pakan ya dari campuran hasil hidrolisis enzimatis sehingga ayamnya cepat besar dengan rangsum yang minimalis tapi hasilnya ayamnya cepat gede ya. Itu ya kalau di pangan ya jelas nutrisinya tinggi. Nah, ternyata juga ini aktivitas antioksidannya juga tinggi. Nah, ini kaitannya dengan apa? Jadi degree of hydrolysis tinggi ya, kemudian aktivitas antioksidan tinggi. Nah, ini nyambung dengan saat ini apa diskusi tentang peptida aktif ya, aktif peptide. Ya, sekarang di teman-teman biotek itu ya eh, banyak diperbincangkan dan diteliti tentang aktif peptide ya. Aktif peptide itu apa? Aktif peptide itu adalah peptida yang berukuran sedang. Peptida yang berukuran sedang, pendek ya, berukuran sedang, ringan, kecil itu dia aktif. Dia reaktif. Karena dia reaktif, maka dia bisa sebagai antioksidan. Dan ini terbukti hasil hidrolisis dari enzim protease biduri menunjukkan aktivitas antioksidannya tinggi. Nah, sehingga di sini eh, sudah pernah saya simpulkan dan sudah pernah saya declare waktu itu Prof. Fauzan juga hadir di dalam pengukuhan saya itu yang saya sebut sebagai smart flavor. Jadi dia eh, apa eh, selain enak ya juga menyumbangkan nutrisi juga memberikan kontribusi terhadap kesehatan. Nah, ini berikutnya sudah kami kerjasama dengan teman-teman Fakultas Farmasi ya dan bidang lain tentunya karena saya tidak punya kompetensi di sini. Ini diteliti ya lebih lanjut tentu dengan tim kita. Jadi hasil Java Fab misalnya jadi ikan Java Fab itu adalah ikan 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 air tawar ya kalau nggak salah ini ikan air tawar ya. Salah satu jenis ikan air tawar yang memang yang saya ambil ikan-ikan yang kira-kira langka ya. Tidak ikan-ikan yang umum ya. Nah, ini ternyata menunjukkan juga hasil yang sangat positif ya. Jadi ternyata ini saya bermain dosisnya menunjukkan bahwa bisa menurunkan kadar gula darah, bisa menurunkan kadar trigliserida, ya, bisa menurunkan LDL, ya, bisa meningkatkan HDL, ya, dan bisa menurunkan juga plasma MDA. Nah, termasuk dari ikan crocodile flathead, ya, ini ikan air laut, ya, ikan air laut yang spesifik ini, ya. Ini juga sama ternyata. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kalau ada yang bilang makan ikan air laut itu juga katanya bisa kolesterol. Nah, ini ternyata bisa decrease total kolesterol ya. Semakin tinggi dosisnya ya kalau yang ke kiri ya, ternyata juga menunjukkan eh, penurunan yang cukup signifikan ya. Bisa menurunkan trigliserida. Ini kami uji di hewan coba tentunya ya, bukan pada manusia tapi hewan coba. Saya tidak terlalu jauh tahu tentang bagaimana metodologinya, tapi ini eh, sudah kita verifikasi ya. Kemudian juga selain menurunkan LDL, juga meningkatkan HDL.
dan bisa menurunkan kadar gula kadar MDA ya. Ini tentu membanggakan ya, menyemangati kita. Jadi tidak perlu takut makan ikan ya. Jadi kalau yang alergi, saya sarankan coba belajar dulu makan ikan air laut, air sungai ya, air tawar. Air tawar insya Allah tidak akan eh, karena menyehatkan ikan ini. Kemudian juga kalau makan ikan air laut, tentu ikan yang dengan proses higienitis, yang higien ya, hygiene dan yang diproses dengan sanitasi ya, yang baik ya, tidak asal ya, karena memang ikan-ikan yang diproses oleh UMKM itu kebanyakan seperti ikan pindang misalnya ya, ikan pindang itu setahu saya ya, produksi pengrajin itu memang jauh dari sanitasi yang kita harapkan. Jadi kadang mereka merendam ikan itu dalam 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 apa namanya bejana perebusan ya, di dalam tangki yang besar itu, kemudian tidak pernah diganti ya, tidak pernah diganti airnya. Kalau yang itu masih oke. Ada juga ikan asin itu ditaruh di tanah ya, kadang dijemur di tanah. Kemudian ada juga ngerendamnya air asin itu dengan garam yang tinggi dan airnya tidak pernah diganti, hanya ditambahi garam dan air. Nah, kalau yang pindang tadi itu masih oke karena ekstrak dari pindang itu. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik sekalian tahu petis ya. Petis itu adalah dari ekstrak eh, endapan dari orang pengrajin pindang. Ya, itu dari protein sarkoplasmanya. Nah, ini sebenarnya hidrolisa dia. Makanya rasanya enak. Cuman dia hidrolisisnya pakai panas. Ya, seperti itu. Nah, ini eh, apa sudah kita kembangkan bagaimana misalnya dalam bentuk nanopartikel. Jadi kita tetap mengikuti ketika berbicara tentang nutraceutical food, mengikuti hasil dari flavor tadi, kemudian dicoba di nanopartikel untuk sediaan kesehatan tadi itu akan lebih baik ya dalam bentuk sediaan nanopartikel. Nah, ini eh, apa terkait ya, yang terkait ya di jurnal-jurnal yang terkait dengan orang-orang yang sudah meneliti dari hidrolisis protein, dari hasil hidrolisis protein ikan. Ya, ini yang sudah dipublikasi di berbagai media. Nah, kalau ini yang publikasi kami ya, yang sudah juga dipublish di berbagai jurnal ya terkait dengan hasil eh, apa eh, apa hidrolisis protein ikan ini. Ini saya alhamdulillah setiap April Mei itu biasanya episode khusus ya, Food Review Indonesia itu mengundang untuk menulis khusus flavor ya. Alhamdulillah sejak tahun 2022, 21 kalau nggak salah nulis ya, ada hikmah pandemi saat itu. Kemudian mungkin editornya melihat saya concern di flavor, saya diminta mengisi setiap April, eh, kecuali tahun 2024 saya off. Kemudian 2025 kemarin ini saya juga nulis kembali khusus edisi flavor ya. Itu bisa dibaca juga. Ya. Bahkan kalau nggak salah bisa diakses free ya. Free atau apa saya tidak tahu ini. Jadi eh, bisa mungkin dibaca lebih jauh. Jadi khusus saya tentang diskusi flavor, termasuk juga mengupas tentang bagaimana flavor pangan tradisional di Indonesia. Ya, kenapa antar orang antara chef yang satu dengan yang lainnya, antara juru masak yang satu dengan yang lainnya, antara ibu yang satu dengan ibu yang lainnya tidak sama. Ya, itu di situ saya pernah kupas ya, khusus berbicara tentang flavor ya. Oh ini yang khusus tulisan. Tadi yang tadi belum belum bukan yang tadi itu ada tulisan orang lain. Yang ini tulisan-tulisan yang sudah saya publish ya terkait dengan flavor enhancer. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Mungkin kalau ada waktu untuk diskusi, kita masih ada waktu ya cukup. Mungkin monggo kalau 10 sampai 15 menit bisa kita lakukan ya. Saya persilakan Mbak Mevi ya, Mbak moderator untuk dilanjutkan dengan diskusinya. Baik, terima kasih kepada Prof. Yuli atas pemaparan yang sangat menarik dan inspiratif pada kuliah umum kita pada pagi hari ini. Melalui penjelasan beliau, kita mendapatkan banyak wawasan tentang bagaimana teknologi enzimatik ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan smart flavor berbasis ikan yang memiliki potensi sebagai bahan pangan fungsional yang sehat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Bagi teman-teman atau Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bantu sampaikan pertanyaannya untuk dijawab langsung oleh Prof. Yuli. Mungkin Prof, sebelum menunggu pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ada satu yang ingin saya tanyakan Prof mengenai materi tadi. Silakan, silakan Mbak Meiza. Materi tadi sangat menarik Prof. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan yaitu apakah eh, flavor dari ikan tersebut, ikan lemuru tadi, sudah ada belum penelitiannya mengenai bagaimana persepsi konsumen atau panelis jika dibandingkan antara smart flavor ini dengan MSG yang komersial saat ini? Apakah sudah pernah dilakukan uji konsumen atau dilakukan analisis EUC, Prof, equivalent umami concentration yang untuk menghitung atau membandingkan seberapa kuat rasa umami dari bahan alami tersebut terhadap MSG potensial. Apakah flavor dari hidrolisis ikan lemuru tersebut potensial untuk dikembangkan atau tidak? Seperti itu, Prof. Ya. Oke, pertanyaan sangat bagus Mbak Meiza. Itu memang sering ditanyakan sebagaimana kalau kita mengeksplorasi pewarna alami ya. Pewarna alami atau apalagi ya, ya dari alam itu ya. Seperti pewarna alami, ya kira-kira inline dengan itu ya. Pewarna alami itu, misalnya pewarna kuning. Kalau kita ingin membedakan antara kuningnya kunyit dengan kuningnya pewarna sintetik atau pewarna kue yang food grade, itu tidak sama. Memang kalau yang kuning dari kunyit itu tidak akan sekuat ya kalau itu adalah sintetik atau yang pewarna makanan yang food grade. Pun juga memang apa rasa atau flavor dari hasil hidrolisis ini. Kalau head to head, ya head to head, misalnya dengan dosis yang sama, itu tentu memang tetap akan lebih tajam, lebih nendang yang pakai MSG. Itu kita akui. Nah, namun kalau kita mengkonsumsi MSG, dapatnya kan hanya MSG doang. MSG itu bukan nutrisi ya. MSG itu flavor enhancer ya. Atau jadi dia tidak akan menyumbangkan nutrisi. Tapi dengan ini ya, dengan ini dengan cara tertentu ya sebenarnya ya itu eh, kita bisa memaksimalkan flavornya. Dan juga selain dapat flavor tentu adalah dapat nutrisi dan dapat implikasi kesehatannya. Itu tentu bedanya. Bedanya dengan MSG. Nah, dengan cara tertentu, tentu ini ada teknik khusus ya. Bagaimana untuk membuat eh, saya bukan ahli ahli masak, tapi kebetulan istri saya ini Prof. Fauzan tahu ya. Kebetulan saya punya warung ya. Alhamdulillah, warung kami itu tidak ada satupun menu yang menggunakan MSG. Tidak ada. Tapi rasanya tetap enak. Karena rasa enak itu ya tidak semata-mata dari MSG. Beda ya. Kalau kita memang orang-orang yang cukup punya sensitivitas yang baik, eh, ini saya tidak dalam rangka untuk mendiskreditkan MSG, tidak ya. Ini kebetulan kasus saya ya. Saya dan keluarga kebetulan juga. Kalau kita makan makanan yang mengandung MSG, mohon maaf ya, misalnya bakso, karena saya juga pernah menjadi pengrajin bakso. Bakso itu tidak akan gurih tanpa MSG. Ini sekali lagi, hampir semua bakso ya di dunia Indonesia khususnya ya di itu pasti pakai MSG. Nah, termasuk adalah makanan-makanan berkuah. Itu rata-rata pakai MSG. Sop misalnya ya, soto. Karena memang eh, cara membangkitkan flavor itu pakai MSG. Padahal kalau kita pintar mengoptimalkan
ya, mengoptimalkan ingredient yang ada dalam pangan itu. Tidak harus pakai MSG. Hindari terutama makanan-makanan yang tidak berkuah. Ya, hindari. Ya, kalau bakso memang saya belum bisa, misalnya tanpa MSG. Ya, saya pernah jual ya bakso tanpa MSG, ternyata tidak laku. Katanya kurang nendang. Ya, itu bedanya ya, Mbak Meisa ya itu. Tapi dengan cara tertentu, misalnya makanan yang tidak berkuah, ini sudah kita buktikan tanpa MSG pun bisa enak. Rendang itu tidak perlu MSG, insya Allah enak. Ya, apalagi rendang itu sudah dikenal 2011 sebagai makanan terenak di dunia. Ya, insya Allah tanpa MSG pun bisa. Ada cara-cara tertentu. Ini bisa dibahas, bisa dicek di tulisan saya Food Review tahun 2021 kalau nggak salah, edisi April. Itu bisa dibaca. Rasa enak itu dihasilkan dari apa sebenarnya? Ya, itu Mbak Meisa. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Ibu Maniza. Kebetulan beliau merupakan dosen pembimbing skripsi saya. Pertanyaannya seperti ini, Prof. Bagaimana cara mempertahankan mutu flavor ikan ini selama penyimpanan? Apakah flavor ikan ini dibuat dalam bentuk enkapsulasi atau bagaimana? Seperti itu, Prof. Oke, salam kenal Ibu Marnisa ya. Eh, Sehat selalu. Eh, jadi tadi betul sudah yang di state oleh Ibu. Itu juga yang tadi sudah sempat saya singgung juga, cuman saya tidak eksplor lebih jauh. Bisa dengan cara kita enkapsulasi, ya. Kita enkapsulasi itu juga cara untuk mempertahankan, menjaga stabilitasnya. Kemudian kalau kalau misalnya kita simpan dalam bentuk single ya, dalam bentuk dia hanya flavor saja. Tapi kalau di makanan ini berbeda. Kalau sudah dalam wujud makanan, misalnya misalnya apa eh, sayuran padang, sayur padang itu kan macam-macam ya. Ya, kebetulan ada beberapa kemiripan ya dengan sayur lodeh Jawa. Ya, misalnya sayur sayur apa? Nangka muda, sayur nangka muda Padang itu antara yang dimakan hari ini atau dimasak hari ini, dimakan hari ini dengan dimasak hari ini dimakan besok itu rasanya berbeda. Tetap kalau dari rasa enaknya itu yang dimasak hari ini dimakan besok lebih enak yang dimakan besok dari sisi rasa. Ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk makanan ya stabil flavornya justru lebih muncul. Ya, dan itu banyak fenomena-fenomena yang lain ya dari makanan-makanan tertentu. Kalau dia dimasak hari ini, dimakan hari ini tidak akan seenak kalau dimasak hari ini, dimakan besok atau mungkin dimakan lusa. Contoh lagi apa? Yang Jogja itu Jogja itu apa ya? Gudeg ya, gudeg. Itu juga begitu. Ya, kenapa gudeg itu enak? Ya, karena memang dia sudah mengalami satu proses tertentu. Ya, ini saya kira Prof. Fauzan juga sangat tahu sekali ya, bagaimana terbentuknya flavor ya, ketika makanan itu sudah melewati satu fase yang kita sebut dalam tanda petik fase hidrolisis yang lanjut ya, atau fase kita sebut dalam tanda petik adalah fermentasi ya. Seperti itu, Ibu Manisa. Ada lagi, Mas Yan? Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Semoga jawaban tadi dapat memberi pemahaman lagi kepada Ibu Maniza. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi nih, Prof, dari Bapak Zulman Effendi. Pertanyaannya adalah bagaimanakah pada ikan bagian manakah pada ikan yang memberikan hasil flavor optimal dan bagaimana jika flavor tersebut dibuat dari limbah hasil perikanan, misal dari cangkang atau kepala udang atau kepala kepiting, apakah bagian tersebut juga dapat menghasilkan flavor? Seperti itu, Prof. Oke, baik Pak Zulman, salam kenal ya. Atau mungkin sudah pernah kenal saya Pak Zulman. Dulu sebelum pandemi saya sering ke Padang ya. Sekali lagi Padang seperti kampung halaman saya. Mudah-mudahan setelah ini bisa sering lagi ke sana ya. Menunggu Prof. Fauzan mantu cucunya mungkin nanti ya. Ya, Eh, Prof. ya, jadi ini ada guru saya juga ini Prof. Bizar ya. Ah, Iya, nanti saya nunggu beliau mantu nanti ini ya. iya. Jadi, mohon izin Prof. Nobizar ya.
tadi terkait dengan bagian mana? Ya, kalau di dalam eh, apa teori hidrolisis, kalau ikan itu ada bagian miofibril, ada bagian sarkoplasma, ya, itu, ya, itu yang sudah saya pelajari, ya. Kalau miofibril itu istilahnya adalah isinya, protein strukturnya dalam tanda petik ya. Kalau protein struktur kan mungkin rambut ya, kuku ya, petanduk ya. Tapi dalam hal ini protein struktur itu adalah miofibrilnya. Jadi kalau kita vaksinasi, protein itu ada protein ikan itu ada protein miofibril. Itu yang dibuat untuk produk-produk pangan terstrukturisasi, digunakan untuk bakso, untuk apa surimi, untuk apa sosis, nugget itu adalah miofibrilnya. Jadi istilahnya dag- bukan dagingnya, kalau dagingnya itu filet namanya. Jadi kalau ikan itu kita pisah ya, apa namanya kita kupas, kita ambil apa namanya isi perutnya, kemudian kepala, ekor ya, sisik dan isinya itu namanya filet. Nah, itu kalau kita vaksinasi maka terdiri dari miofibril dan ada sarkoplasma. Nah, yang enak itu adalah bagian sarkoplasmanya, yaitu intinya adalah protein yang terlarut. Nah, jadi kalau kita misalnya ikan itu kita panasi, ya intinya seperti orang membuat pindang yang tadi saya sebut tadi di sebelumnya, itu kita panasi, kita rebus, ya lama kelamaan nanti ada yang ngendap ke bawah. Ya, yang ngendap ke bawah itu sarkoplasma, itu yang enak, ya. Yang biasanya digunakan untuk petis, digunakan untuk macam-macam bumbu, itu yang enak, ya. Kalau terkait dengan bagian-bagian itu saya belum pernah ada penelitian apakah bagian daging atau ekor ya atau apa ya itu saya belum pernah mengklasifikasi ya kalau di ikan. Tapi yang saya ketahui itunya. Jadi sarkoplasmanya itu yang umum memang yang umum digunakan untuk industri flavor adalah bagian sarkoplasmanya itu. Ya, seperti itu. eh, Pak Zulman tadi ya. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan lagi, Prof, dari Bapak Zulman. Beliau bertanya terkait dengan hasil riset peptid aktif, potensi sebagai alternatif preventif pada pasien tekanan darah tinggi dan penyakit degeneratif lainnya. Bagaimana riset terkait uji coba pada hewan, misalnya hewan coba tikus, apakah ada produk komersialnya yang tersedia di apotek atau penyedia obat herbal seperti itu? Ya, oke. Ini tantangan ini dari Pak Zulman. Jadi kami sedang dan baru melakukan riset ini, Pak Zulman. Kebetulan juga agak spesial ya. Ini diundang oleh senior ini, oleh guru ke sini. Sebenarnya ini kami presentasikan ini minggu depan Insya Allah di Taiwan ya. Jadi hari Jumat saya berangkat izin ya. Tapi ini nggak apa-apa. Ini saya presentasikan tadi. Sebenarnya belum saya publikasi. Tadi terkait dua tabel tadi ya. Dua tabel yang sudah saya paparkan ini. Nah, ini belum kami komersialisasikan ya. Tentu ini perlu pengujian-pengujian lebih lanjut. Insya Allah ini tantangan dari Pak Zulman akan saya coba kembangkan nanti untuk kepentingan industri. Karena memang intinya eh, makan ikan itu sehat ya. Apalagi kalau sudah kita eksplorasi dalam bentuk tadi sediaan dalam bentuk mungkin nanopartikel nano smart flavor ya tentu akan menjadi lebih baik lagi ya karena memang akan lebih efektif ya termasuk dalam menghasilkan rasa ya saya kira kalau dia dalam partikel yang lebih kecil itu akan lebih bagus kira-kira begitu ya. Ini masih dalam dalam kajian ya jadi ini baru saja saya jalankan ini sampai ke sana karena memang pikiran terus berkembang ketika ada sekarang ada nanopartikel ada nutraceutical ini saya coba apa namanya terus saya kembangkan ini ya itu jadi tidak pernah usang ketika diskusinya apa masuk ya peptida aktif masuk ya ketika di nanopartikel ternyata juga bisa masuk juga ya itu Mbak Meisa ya. Baik, Prof. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh teman mahasiswa magister di sini, Prof, mengenai tingkat hidrolisis dan jenis enzim yang digunakan, seperti kalotropin berpengaruh terhadap
berpengaruh langsung terhadap profil rasa hasil hidrolisis. Misalnya, apakah semakin tinggi derajat hidrolisis selalu menghasilkan rasa umami yang lebih kuat, atau justru bisa muncul rasa pahit karena Ya, kalotropin yang digunakan. ya betul. Jadi begini, tentu ada treatment yang terbaik. Jadi saya kira ini sudah belajar dari siapa ini? Dari yang tadi tentang menghasilkan eh, siapa ini? Eh, s- tadi Dina, kemudian Fauzila ya, Paulina ya. Paulina mahasiswi ya, Mbak Meza ya. Iya, Pak. Ya, jadi ada teknik. Jadi tetap memang ada batasan kita di dalam proses hidrolisis. Karena kalau yang keluar adalah hidrofob, ya, itu akan menghasilkan rasa pahit. Tapi ada cara sudah kita untuk menutup rasa pahit, ya. Apa yang digunakan untuk menutup rasa pahit itu juga sudah ada cara. Kalau itu misalnya ternyata proses hidrolisisnya berlebihan. Nah, jadi walaupun hidrolisis tentu tetap harus ada takaran yang tidak bisa sembarangan juga, ya. Itu. Ya, sehingga kalaupun itu mungkin ada rasa pahit, sudah ada, kalau nggak salah sudah saya publish di beberapa, tapi dengan kalau nggak salah itu adalah ikan bandeng. Ikan bandeng itu sudah ada milk fish ya. Milk fish itu mungkin apa di agritech atau apa, saya agak lupa itu ya. Pernah sudah agak lama, itu ada caranya bagaimana menutup rasa pahit kalau kita memproduksi flavor hasil hidrolisis ya seperti itu. Nah, jadi perlu tapi kalau itu kita lakukan dengan dosis yang tepat itu akan lebih baik ya. Karena kalau itu berlanjut bisa terjadi hidrofobnya yang keluar ya. Nah, itu yang akan memberikan kan ada hidrofil ada hidrofob ya. Hidrofobnya itu yang akan memberikan sensasi pahit ya. Walaupun bisa dilakukan dengan cara cara khusus ya untuk menutup rasa pahit itu. Bahkan kalau di kecap misalnya hidrolisat kedelai ya, itu kan kita membuat kecap kalau tradisional, pengrajin tradisional itu kan berbulan-bulan. Tapi dengan hidrolisis enzimatis kita tidak perlu berbulan-bulan, bahkan tidak perlu berhari-hari. Cukup 1 hari bisa sudah bisa menghasilkan kecap. Namun memang rasa alkoholiknya atau fermented taste-nya itu yang kurang. Nah, ada cara juga bagaimana kita bisa menghasilkan kecap hasil hidrolisis yang kira-kira mirip dengan kecap hasil fermentasi. Jadi semua sudah ada cara. Jadi kecap-kecap yang industrial itu jarang sekarang yang memang diproduksi secara fermentasi kecuali kecap-kecap apa ya kayak bangau ya yang di Probolinggo itu bangau atau apa ada beberapa kecap yang memang yang tetap menjaga mempertahankan cara tradisionalnya. Tapi sebagian besar kecap itu juga sekarang dihasilkan dengan cara hidrolisis ya, yang dilakukan dengan cepat ya, seperti itu ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga yang terkait dengan toksin ya. Kalau turbin, apakah ada senyawa toksin? Jadi sudah ada vaksinasi, Pak siapa Pak 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 Dira itu mahasiswa atau dosen ya? Mahasiswi, Prof. Mahasiswi ya, Mbak Dira. Jadi yang pertama tentu yang kita pisahkan dalam produksi dari getah biduri itu adalah gamnya. Harus kita pisahkan dengan gamnya. Gam itu yang bentuknya latek ya, yang keras ya. Kemudian yang kita ambil adalah supernatanya. Nah, supernatan kita fraksinasi lagi ya. Sehingga yang kita hasilkan hanya protein enzim maupun protein bukan enzim. Kalau untuk pangan tidak perlu harus murni ya. Kalau untuk keperluan mungkin analisis atau keperluan untuk pengujian lebih lanjut mungkin perlu yang pure. Karena jarang kita di industri pangan itu pakai pure. Itu tentu hasilnya nanti akan terlalu mahal. Yang penting sudah eh, seperti kalau kita memproduksi kepapain ya dari getah pepaya. Itu yang penting sudah kita hilangkan gamnya. Tapi bahkan kalau Amerika itu mungkin hanya langsung, jadi getah pepaya itu langsung digunakan untuk daging ya, untuk pengumpul daging seperti itu ya. Karena memang tidak berbahaya ya. Kalau khawatir berbahaya ya gamnya itu yang kita pisahkan ya, seperti itu ya. Antusias teman-teman peserta di kuliah umum kita pada pagi hari ini sangat luar biasa, Prof. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari teman mahasiswa di UNAN ini, Prof, mengenai dari pertanyaan dari Bang Iqbal.
tentang smart flavor ini selain pemberi cita rasa pada makanan, apakah juga bisa sebagai pengempuk daging jika Oh misalnya ya, kita memasak daging sapi atau kambing seperti itu, ya, Prof. ya, oke, pertanyaan yang bagus. Tadi sudah saya singgung juga. Jadi ada dua karakteristik atau dua jenis enzim protease berdasarkan pola pemecahan substratnya. Yang satu disebut dengan endopeptidase dan yang satunya lagi ada yang lainnya disebut dengan eksopeptidase. Yang endopeptidase itu memotong di tengah dari ikatan peptida pada ikatan peptida dari dari polipeptida atau dari protein. Sehingga dia menghasilkan peptida dan peptida. Ini enzim ini cocok untuk pengumur daging. Contohnya papain. Papain itu cocok untuk pengumur daging, makanya dia dikenal sebagai enzim pengumur daging. Tapi kalau enzim kalotropin ini kurang cocok ya, karena dia eksopeptidase. Jadi hanya bisa mengempukkan, tapi perlu waktu lama, perlu konsentrasi tinggi. Nah, tentu kan tidak baik ya. Sehingga dia dia memotong bukan hanya dia memotong di ujung menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Nah, yang ini cocok untuk menghasilkan flavor. Nah, kalau digunakan untuk daging boleh tidak? Ya boleh. Ya, memang tidak tambah empuk, tapi apa rasanya lebih enak. Nah, sehingga yang saya gunakan dalam perkembangan berikutnya sering saya gunakan kombinasi. Nah, di dalam publikasi-publikasi saya berikutnya itu banyak yang kombinasi papain dengan kalotropin. Kenapa? Karena kalau tadi hanya mengandalkan dari sisi pemecahan rantai itu saya mengandalkan papainnya karena kalau dengan papain maka akan menghasilkan ujung-ujung yang banyak ya. Karena menghasilkan ujung-ujung yang banyak maka akan lebih mudah dihidrolisis oleh kalotropin. Nah, ini sangat efektif dan sudah terbukti dalam penelitian-penelitian saya berikutnya. Itu memang saya sering mengkombinasikan antara papain dengan kalotropin. Seperti itu. Jadi istilahnya adalah kolaborasi sinergisme ya. Saya melihat begitu. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta kuliah umum yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung acara. Dari kuliah umum ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi dan dalam teknologi pangan, khususnya melalui pendekatan enzimatik, berperan penting dalam menciptakan produk pangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga dapat menyehatkan serta bernilai fungsional. Mungkin sebelum kami mengakhiri kegiatan kuliah umum pada hari ini, izinkan kami untuk melaksanakan prosesi penyerahan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kami kepada Prof. Yuli atas kesediaan waktu, ilmu, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Mungkin kepada teman-teman panitia bisa langsung melakukan dokumentasi. Ya, terima kasih Mbak Maisa, Prof. Fauzan ya, udah diberi apresiasi ini ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Banyak kertas kursi yang berwajah saja. Terima kasih Pak Rudi ya, Sama-sama, waktunya makasih sangat ya. padat ini, Ya, dan selamat jalan, semoga selamat sampai di Surabaya. makasih banyak ya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Yuli atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta dan atas partisipasi aktifnya dari awal hingga akhir kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal berharga untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pangan di Indonesia. Saya, Mezayana Mujevi, selaku moderator, mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung terdapat kekurangan selama saya memandu jalannya acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan akademik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Prof. Fauzan, Prof. Novizar, ya, Bapak Ibu kolega, ya, dan para mahasiswa sekalian. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu di Padang atau di Jember atau di mana nanti. Ya. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Makasih ya. Yuk. Ya.
Oke. Saya Lip ya, izin Lip ya. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih. Terima Ya. kasih, Prof. Oke, sama-sama. Oke, salam sehat semuanya. Ini bukan absen gitu, Albert.